Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan laporan sistem kependudukan. Perkenalkan, nama saya Krisna Aji Prasetya dengan NIM 20390011. Kemudian Adelia Indah Prawesti dengan NIM 20390001. Kemudian Erlinda Vira Artamevia dengan NIM 20390008. Gali Andika Ramadhani dengan NIM 20390009. Bab 1. 1.1 Latar belakang. Kecamatan Sukomanunggal terletak di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 108.264 jiwa. Luasan wilayah kecamatan ini yaitu sebesar 2,67 km persegi dengan ketinggian yang berkisar di antara 2 sampai 4 meter, menandakan bahwa topografi Kelurahan Sukomanunggal termasuk dalam topografi yang datar. 1.2 Rumusan masalah. 1. Mengetahui kondisi existing Kecamatan Sukomanunggal. 2. Menghitung formulasi kependudukan Kecamatan Sukomanunggal. 1.3 Tujuan. Studi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi existing Kecamatan Sukomanunggal, kemudian menganalisa dan melakukan perhitungan formulasi pada data Kecamatan Sukomanunggal yang sudah tersedia. 1.4 Ruang lingkup spasial. Kecamatan Sukomanunggal memiliki batasan wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Kecamatan Asemrowo, sebelah barat Kecamatan Tandes, sebelah timur Kecamatan Sawahan, sebelah selatan Kecamatan Duku Pakis. 1.5 Ruang lingkup demografis. Kecamatan Sukomanunggal mempunyai jumlah penduduk sebesar 108.264 jiwa dengan rincian warga negara asing dengan laki-laki 26 jiwa, perempuan 17 jiwa, sedangkan WNI 53.879 jiwa dan 54.342 perempuan. Dan yang berpendidikan laki-laki 53.905 jiwa dan perempuan 54.359 jiwa. Sedangkan pembagian agama sebagai berikut. Agama Islam 87.991 orang, Kristen 12.297 orang, Katolik 5.159 orang, Hindu 207 orang, Buddha 2.574 orang, Konghucu 23 orang. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama, demokrasi atau kependudukan. Ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Migrasi, perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik atau negara, ataupun batas administrasi atau batas bagian suatu negara. Bila melewati batas suatu negara dengan migrasi internasional. Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara, baik antar daerah ataupun antar provinsi seperti urbanisasi dan transmigrasi. Mortalitas, kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Mortalitas merupakan salah satu komponen penting dalam kependudukan.
pertumbuhan penduduk ditentukan salah satunya oleh mortalitas. Objek mortalitas ialah semua manusia di skala jenis umur dimanapun dan kapanpun. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Fertilitas dapat diartikan sebagai kesuburan yang dimana pria dan wanita bisa memiliki anak. Sebagai alat ukur, tingkat kesuburan merupakan jumlah anak yang lahir per pasangan, orang maupun populasi. Laju pertumbuhan penduduk. Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan 3 metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik. Proyeksi penduduk. Perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau biasa disebut migrasi. Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Adelia, akan melanjutkan menjelaskan mengenai peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun, secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi 2 dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.